Hai, aku Galabi. Saya Angga Chandra. Saya Michael Aldi. I'm Prince Hussein. Gue Genta, gue ditantang lagi nih sama Brilio. Kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari tim Brilio. So, here we go. Jodoh itu menurutku Teman mati. Pilihan hidup ya? Kayak sepasang kekasih yang nggak tahu dipertemukan aja gitu sama semesta. seseorang yang sudah dipersiapkan untuk kita. Se-introvertnya orang pasti ada satu momen dimana kayak ya lu nggak mau sendiri gitu, lu mau ada satu orang yang bisa lu andalkan untuk menjadi partner lu gitu loh seumur hidup. Jodoh itu yang akan nemenin lu sampai nanti lu mati, sampai nanti lu tua. Dan pokoknya kayak kita saling melengkapi, nggak tahu gimana caranya kita kayak selalu dipertemukan, kayak cocok satu sama lain dan emang saling merasa untuk hidup bersampingan gitu, berdampingan gitu. Dan kita nggak ada yang tahu itu di dunia ataupun di akhirat, jadi semuanya disyukuri aja gitu. Kalau untuk percaya atau enggaknya, aku percaya kalau setiap orang itu punya jodohnya masing-masing. Bahkan aku sempat berpikir kalau memang bukan manusia aja gitu yang dijodohkan gitu. Bahkan bulan ada jodohnya, bintang ada jodohnya gitu. Semua ciptaan ini tuh di dunia itu ada jodohnya masing-masing. Iya percaya sih, soalnya masa satu orang jodohnya ada dua gitu. Kayaknya sih masing-masing satu orang satu sih. Misalkan gue gitu, mungkin sebenarnya gue ada 10 jodoh sebenarnya di bumi ini. Cuman tinggal guanya aja yang emang secara nggak sadar memilih jalur. Kira-kira gue bakal dapet yang mana nih? Aku selalu percaya kalau tiap orang itu sudah ditakdirkan untuk ada seseorang lain yang udah ditakdirkan untuk bersama dia gitu. Aku selalu percaya itu sih. Dan memang jodoh itu kadang bisa datangnya cepat, bisa datangnya lambat, tapi bakal tepat pada waktunya. Yang penting nyaman karena selamanya akan ngelihat muka dia, terus tidak main kasar dan juga bisa melindungi kita nanti sampai kita tua gitu. Akan menjadi teman hidup pastinya. Istriku tuh pertama pengertian, baik. Dulu cemburuan tapi sekarang udah enggak, udah profesional dalam menghadapi something. Terus yang pasti sayang sih. Yang jadi jodoh Genta sih ya yang benar-benar mengerti Genta 100% dan menerima segala kekurangan, terus selalu support sih, saling support yang pasti. Kalau misalnya nggak kayak gitu kan what's the point kita berpasangan gitu loh. Kayak mending kalau misalnya aku lebih baik sendiri ya udah ngapain berpasangan. Tapi menurutku karena emang pasangan itu lah yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik gitulah, kayak membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Jodoh gue di masa depan bisa melihat gue sebagai gue, bukan dari apa yang gue lakukan, bukan dari apa yang gue tawarkan, tapi as in me, kayak bener-bener gue secara mentah. Karena menurut gue apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue tawarkan ke seseorang itu bisa ada kadaluarsanya gitu loh. Dan pada saat si titik kadaluarsa itu tercapai, gue ingin dia masih bisa nyaman dengan diri gue. Harapan buat jadi jodoh gue siapa ya? Aku pengen banget jadi istrinya Fedi Nuril. Tapi untuk ngedapetin Mas Danang yang sekarang aku lebih bersyukur lagi. Gue pengen jodoh gue Jennie Kim Blackpink sih. Aku melihat karena dia orangnya sangat sangat tulus gitu loh. Aku merasa dia sangat tulus sih orangnya, dan dia kayak meskipun udah besar gitu tapi dia masih humble gitu. Jadi aku sangat mengadmire Ayu sih. Tadinya sih sebenarnya mantan sih, karena gue kira kayak selama 2 tahun itu kayak udah oke, ya udah kayak gue malas kenal orang lain juga, kayak ini aja nih. Cuman kayak ya udah tiba-tiba aja gitu, nggak jodoh. Sekarang yang diharapin siapa? Ya udah nggak ada sih, belum ada. Jadi kenapa aku memilih istriku yang sekarang? Dulu dia seorang yang maksudnya ekonominya bagus, kerjaannya bagus, sekretaris. Tapi di posisi aku yang ngamen di jalanan, dia milih aku
dan dia milih untuk tidak kerja dan ikut aku untuk ngamen di jalanan juga, nemenin aku dari bawah dan sampai sekarang berhasil. Itu yang maksudku yang patut aku hargain dan kenapa aku harus milih dia gitu. Ya sempat iri, cuman kayak emang iya mereka jodoh, kayak sering kayak gitu juga. Aku tuh paling iri kalau ngelihat orang-orang yang kayak dia pacaran dari SMA sampai nikah kayak gitu. Maksudnya bertahun-tahun mereka bisa menjalin sebuah hubungan gitu, tapi kenapa aku itu kok nggak bisa gitu loh. Masing-masing orang tuh punya jodohnya dan pasti bakal tepat pada waktunya. Ketika Tuhan kasih lu waktu kapan lu ketemu jodoh lu, pasti lu bakal dapat jodoh lu. Mau itu nanti di umur berapa, ya itu berarti Tuhan yang ngatur semuanya. Gue bener-bener take my time dalam perjodohan atau ya untuk masa depan dalam artian dalam ranah cinta ya. Gue sesantai itu sih karena gue tahu karir cinta pokoknya hampir semuanya ya ada timingnya sendiri-sendiri gitu loh, ada timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi gue nggak terlalu mikirin itu sih. Aku orangnya sebenarnya ya udah ngikutin alur aja gitu, ngikutin airnya aja gitu. Cuman untuk putus asa di karir, aku pernah banget hampir kayak mau off dari nyanyi dan teater gitu. Tapi ketika Mas Danang di situ mendampingi aku dan ketika aku ketemu dia, nggak tahu kayak semangat aku tuh balik lagi karena menurut dia kayak ayo di sini kita last fight gitu. Karena menurut dia last fight-nya kita terakhir ini adalah ya udah gitu, kamu sama aku dan aku dipegang sama suamiku sendiri. Jadi itu yang buat aku nyaman sampai sekarang. Males gue jomblo aja deh. Soalnya kan males banget kayak kenal orang baru, terus mengerti lebih dalam lagi, kenal keluarganya lagi, kayak kan males banget tuh kayak. Terus tiba-tiba putus, sempat kayak udahlah jomblo aja terserah sampai kapan, sampai ketemu lagi nggak tahu. Gue nunggu sih, karena apa ya? Capek ngejar soalnya. Ya udah nggak jadi. Kalau untuk sekarang mungkin aku masih menunggu ya. Karena kayaknya aku udah capek untuk mengejar sesuatu yang mungkin belum tentu jodohku juga gitu loh. Aku mengejar jodoh. Karena menurut aku jodoh sih memang harus ditunggu ya, tapi kayak mau sampai kapan, mohon maaf. Aku nggak ngejar, aku nggak nunggu juga. Ada aku sikat, nggak ada ya aku sibukin dengan kegiatan. Maksudnya nggak terobsesi untuk mencari jodoh juga, nggak sih. Dalam pengalaman gue ya, bahkan pacar pun aja, kalau misal gue mengejar seseorang tuh ujung-ujungnya ya negatif aja gitu loh. Pada saat gue sudah mendapatkan ternyata gue nggak cocok, atau emang gue ngejar sampai di titik dimana gue kayak kok gue udah perasaan gue hilang ya gitu loh, mungkin karena prosesnya agak lama. Jadi tapi pada saat gue nunggu, pada saat gue nggak ngapa-ngapain, pada saat gue nggak usaha dalam ranah ini ya the right girl will come aja gitu loh. Dan itu sudah terjadi beberapa kali, so gue lebih menunggu jodoh sih. Ketika kita udah ketemu jodoh itu kayak seharusnya semuanya bakal berjalan dengan lancar sih, menurutku kayak gitu. Jadi ketika semua berjalan dengan lancar dan kamu bisa nyaman di situ, menurutku ya udah itu berarti kamu bertemu dengan jodohmu kayak gitu. Udah nyaman, saling nggak mau kayak saling menyakiti, saling meninggalkan, pokoknya kayak bareng aja terus. Tandanya berarti gue udah siap untuk menerima masalah baru. Gue udah siap menerima a new kind of love yang emang datangnya tuh dari ranah eksternal gitu, bukan dari gue sendiri. Berarti tandanya gue sudah worthy, gue sudah cukup mencintai diri gue sendiri, sehingga gue udah siap menerima cinta dari orang lain. Akan ada sign-sign tertentu sih, kayak misalnya aku sama Mas Danang pun sebelum nikah itu aku kayak bener-bener berdoa gitu ya sama Tuhan. Aku bilang kalau emang jodoh didekatkan, kalau enggak ya dijauhkan. Itu terus kan pasti doa kita gitu. Semua orang pasti akan berdoa itu gitu. Akan ditunjukkan kok, dan akan ditunjukkan juga lancarnya hubungan kita tanpa ada apapun,
tanpa ada pihak keluarga yang terlalu ikut campur, tanpa gimana-gimana, itu pasti akan ditunjukkan banget gitu. Tapi kalau misalnya udah riweh, udah kitanya juga nggak nyaman, kita kok sedih terus tiap hari, itu mendingan kayak ya udah nggak sih gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menelaah diri kita sendiri juga gitu, jangan egois juga. Merasa bahwa dia jodohku, sebenarnya aku underestimate sama diriku sendiri dulu, karena pada saat itu ya kayaknya nggak masuk deh di gua gitu, karena ya gue bukan siapa-siapa juga, orang yang biasa juga, dari ekonomi yang rendah juga. Tapi ada sesuatu dalam diri dia yang buat aku merasa bahwa dia patut untuk diperjuangkan, walaupun aku merasa aku nggak bisa menggapai gitu sih. Buat jodohku yang ada di luar sana, sabar ya. Suatu hari kita pasti bertemu, dan aku janji gak akan menyanyiakan kamu. Pokoknya pesannya sih tolong terima gue apa adanya, terus kita tolong support gue, kasih tau gue kalau gue bandel, gue melenceng dari jalan-jalan yang harusnya lurus gitu. Pokoknya ingetin gue selalu, dan semoga kita saling mengerti dan gue juga bisa ngertiin. Take your time, tenang aja. Gue akan berusaha sebisa mungkin untuk menjadi versi terbaik gue. Nanti kalau ketemu gue beliin es krim. Pesannya jangan berubah, jadilah diri kamu sendiri. Jadilah orang yang berpikiran free, bebas, nggak ada kekangan, tapi tetap ada aturan, dan selalu mencintai keluarga, anak dan aku. Mau sampai bagaimanapun, aku tetap menganggap Mas Danang itu seperti bapak, seperti abang, dan seperti suamiku pastinya gitu, yang akan selalu menjaga aku dan melindungi aku dari apapun gitu kan. Terus juga komunikasinya, terima kasih untuk semuanya, karena sampai sekarang gitu, meskipun pasti akan ada kebosanan, tapi dengan sikap-sikap kita yang saling percaya, yang saling menyayangi satu sama lain tanpa harus ditunjukkan gitu, tapi heart to heart kita tetap sampai abadi gitu. Thank you Brilio udah ngundang gue untuk berdiskusi tentang jodoh. Jangan lupa buat like dan subscribe YouTube channel Brilio, dan juga jangan lupa buat follow akun sosial media aku, ada di Instagram @michaelaldika, dan juga YouTubeku Michael Aldi Kurniawan. Terus juga kalau misalnya kalian masih penasaran atau kalian pengen tahu tentang aku gimana, aku ada Instagram di @galabitahira. Terus juga di YouTube juga Galabi ada, bisa tonton vlog-vlog aku bersama Mas Danang. Dan jangan lupa juga untuk dengerin lagu terbaru saya, Bintang Terindah. Jangan lupa follow Instagram saya, dan jangan lupa juga follow subscribe juga YouTube saya. Terima kasih Berlio, Angga Chandra pamit. Assalamualaikum.